Baik, kita lanjutkan di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan untuk nilai mutlak dan nanti ada pertidaksamaan untuk akar kuadrat. Tadi di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear, kemudian pertidaksamaan kuadrat, dan pertidaksamaan pecahan. Nah, kali ini yang akan kita bahas di sesi kedua ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk mengingatkan kembali, nilai mutlak itu adalah nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan dengan tanda mutlak seperti ini. Jadi ada tanda garis tegak 2 yang mengurung X-nya. Didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu nilainya akan sama dengan X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini yang harus Anda ingat. Kemudian nilai mutlak X nilainya akan sama dengan minus X ketika nilai X-nya lebih kecil dari 0. Paham ya? Jadi nilai mutlak X nilainya sama dengan X kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilainya negatif kalau nilai X-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Nilai perkalian dua nilai kemudian dimutlakan itu akan sama dengan perkalian nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Kemudian pembagian dari dua nilai kemudian dimutlakan nilainya kan sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Pertambahan juga sama, nilainya nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B, pengurangan juga sama, nilai mutlak A dikurangi dengan nilai mutlak B. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini ada dua teorema atau definisi. Jadi, ketika nilai mutlak X lebih kecil dari A, ini berlaku jika dan hanya jika nilai X-nya berada di interval minus A sampai dengan positif A. Jadi, kalau ada pertidaksamaan nilai mutlak X lebih kecil dari A, nanti himpunan penyelesaiannya diselesaikan dengan pertidaksamaan ini. Dia berada di interval minus A sampai dengan positif A. Nah, ketika pertidaksamaannya menyatakan nilai mutlak X lebih besar dari A, itu berlaku jika dan hanya jika nilai X-nya itu lebih kecil dari minus A, atau nilai X-nya lebih besar dari A. Jadi, kedua teorema atau definisi inilah yang harus kita pegang ketika kita ingin menyelesaikan sebuah pertidaksamaan nilai mutlak. Contohnya seperti ini. Selesaikan ketaksamaan nilai mutlak dari X dikurangi 4 lebih kecil dari 2. Tadi kita peroleh bahwa ketika nilai mutlak X-nya lebih kecil dari A, ini berlaku jika dan hanya jika X-nya berada di dalam interval minus A sampai dengan positif A. Sehingga di sini, ini adalah sebuah kesatuan. Ini akan diselesaikan dengan formulasi minus 2 lebih kecil dari X dikurangi 4 lebih kecil dari 2. Sehingga nanti ini akan berpindah ruas lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti ini. Jadi tadi teoremanya sudah saya sebutkan bahwa ketika nilai tanda di sininya minus berarti batasnya berubah menjadi minus 2 sampai dengan positif 2. Sedangkan fungsi yang di dalam nilai mutlaknya tetap sama, yaitu X dikurangi 4. Selanjutnya untuk mencari himpunan penyelesaiannya tinggal dipindahkan saja ruas yang di dalam sini ke ruas kanan dan ruas kiri. Pindah ke kanan dan juga pindah ke kiri. Jadi tidak hanya pindah ke satu sisi atau satu ruas. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Sehingga kita peroleh bahwa minus 2 ditambah dengan 4 adalah positif 2 dan 2 ditambah 4 adalah positif 6. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi grafik himpunannya adalah positif 2 sampai dengan 6. Ini adalah wilayah penyelesaiannya. Yaitu X di mana X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 6, atau kalau menggunakan tanda selang, dia kurung biasa yaitu 2,62 sampai dengan 6. Paham ya? Kemudian contoh yang keduanya, ini untuk teorema yang kedua, yaitu selesaikan ketaksamaan nilai mutlak dari 3x dikurangi 5 itu katanya lebih besar sama dengan 1. Tadi kalau di sini tandanya lebih besar sama dengan 1, berarti kita memiliki selang yang lebih kecil dari minus 1 dan lebih besar sama dengan 1. Sehingga kita akan menyelesaikan persamaan ini di kedua ruas seperti ini. Jadi kita peroleh
dari teorema bahwa ketika tanda di sininya lebih besar sama dengan, kita akan menyelesaikan persamaannya lebih kecil sama dengan minus 1 dan lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan yang lebih kecil sama dengan 1, kita tuliskan di sini. Diperoleh bahwa 3x dikurangi 5 itu lebih kecil sama dengan minus 1. Minus 5 kita pindahkan ruasnya kanan, sehingga diperoleh yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian berubah menjadi minus 1 ditambah dengan 5 adalah positif 4. Sehingga diperoleh, kedua ruasnya kita bagi dengan 3, diperoleh X. 4 dibagi 3 adalah 4/3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian pertama, yaitu X-nya lebih kecil sama dengan 4/3. Di sini 4/3, berarti ini wilayahnya di sini. Lebih kecil sama dengan, ingat kalau ada tanda sama dengan berarti di sini kurungnya kurung siku. Kemudian kita selesaikan persamaan yang selanjutnya, yaitu lebih besar sama dengan 1. Sama seperti tadi prosesnya, kita pindah ruasnya menjadi positif 5, kemudian berubah menjadi 6, kedua ruas kita bagi dengan 3, berarti X lebih besar sama dengan 2. 4/3, kemudian lebih besar sama dengan 2, berarti 2-nya ada di sini. Jadi gabungan dari 2 selang. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih kecil sama dengan 4/3 gabungan dengan X-nya lebih besar dari 2. Atau kita tuliskan seperti ini. Ingat, di sini ada tanda sama dengannya, di sini juga ada tanda sama dengan, sehingga ini harusnya kurung biasa ya kalau ada tanda ini. Minus tahingga sampai dengan 4/3 gabungan dengan 2 sampai dengan tahingga. Ingat kalau ada tanda tahingga ini sebenarnya bukan tanda sama dengan ya, tidak ada sama dengannya. Sampai di sini paham? Jika ada yang kurang paham boleh tanyakan langsung ke WA saya atau di forum diskusi di e-learning-nya. Kemudian untuk akar kuadrat, jadi akar kuadrat ada bilangan real mempunyai 2 akar kuadrat. Jadi akar pangkat 2 dari X kuadrat adalah nilai mutlak X. Kemudian tadi saya singgung di pertidaksamaan kuadrat, kita harus bisa mampu untuk membuat faktor. Nah, ketika Anda tidak mampu, atau maksud saya bukan tidak mampu ya, ketika Anda bingung untuk mencari X1 dan X2-nya berapa, Anda bisa gunakan persamaan ini. X-nya adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A plus minus di sini nanti kan berubah menjadi X1 dan X2-nya. Yang akan berubah menjadi X dikurangi X1 dikalikan dengan X misalnya dikurangi dengan X2. Tanda di sininya bisa negatif semua, bisa positif semua, bisa negatif positif, bisa positif negatif. Kemudian operasi pengkuadratan dalam pertidaksamaan caranya kita bisa dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi nilai mutlak di sini kita kuadratkan, nilai mutlak Y-nya juga dikuadratkan. Nah, itu salah satu cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan dari akar kuadrat. Contohnya seperti ini. Selesaikan ketaksamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 0. Dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, contoh yang pertama ini kita harus membuat faktor dari sini. Nah, ketika Anda kesulitan menentukan langsung, kita gunakan persamaan yang tadi, minus B kuadrat. Ini di sini berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah minus 2. Kemudian C-nya adalah minus 4. C-nya adalah minus 4. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah mencari nilai X1 dan X2 menggunakan persamaan ini, minus B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Sehingga tadi kita sudah peroleh nilai A-nya adalah 1, kemudian B-nya minus 2, C-nya minus 4. Kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, diperoleh seperti ini. Minus B, minus dari minus 2 dikurangi dengan B kuadrat dikalikan 4AC, ini adalah A, yang ini adalah C, ini adalah B,
kemudian yang ini adalah B, yang ini adalah A. Yang di bawah juga sama, yang ini adalah B, kemudian ini adalah B juga, kemudian ini adalah A, yang ini nilai C, di sini adalah A. Tinggal substitusikan minus dari minus 2, minus B, tadi B-nya kan minus 2, berarti positif 2. Kemudian dikurangi dengan akar pangkat, dari minus 2 dikuadratkan B kuadrat adalah positif 4, dikurangi dengan 4AC, 4 kali 1 kali minus 4, berarti minus 16 dikalikan dengan minus adalah positif 16. Dibagi dengan 2A, 2 kali 1 yaitu A, sehingga diperoleh 2 dikurangi dengan akar dari 20 per 2, atau diperoleh 1 per minus akar 5. Akar 5-nya diperoleh dari mana? Di sini. 2 dibagi 2 adalah 1, kemudian akar dari 4 per 16 dibagi 2 itu akan sama dengan akar dari 4 dibagi 2, 4 dibagi 4 ya maksudnya, 2 kuadrat di sini, ditambah dengan 6 dibagi dengan 4, betul tidak? Betul. Ini 1, di sininya harusnya berapa? Bukan seperti itu. Dua dikurangi dengan 4 per 16 dibagi 2 adalah 1 dikurangi akar 5. Berarti akar 20 dibagi dengan 2. Akar 20 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah akar 5. Jadi tidak dibagi 114 dibagi 4 ditambah dengan 16 dibagi 4. Oh, tadi saya salah menuliskan ya, harusnya 16 bukan 6. Oke. Diperoleh bahwa nilainya 1 dikurangi dengan akar 5. Kemudian di sini tandanya positif karena perhitungannya sama, ya berarti di sini tinggal rubah saja A1 plus akar 5. Jadi diperoleh X1 dan X2-nya adalah 1 dikurangi akar 5 dan 1 plus akar 5. Sehingga pemaktoran dari pertidaksamaan tadi diperoleh bahwa X dikurangi dengan X1, yaitu 1 dikurangi akar 5, dikalikan dengan X dikurangi dengan X2-nya, yaitu 1 plus akar 5, yaitu kurang sama dengan 0. Untuk mencarinya, kita harus menggunakan garis bilangan lagi. Nah, seperti ini. Jadi, kita memperoleh garis bilangan. Ini 0 misalnya ya. Kemudian 1 dikurangi akar 5. 1 dikurangi akar 5 dan 1 ditambah akar 5. 1 dikurangi akar 5 misalnya ada di sini. 1 dikurangi akar 5. 1 dikurangi akar 5 berarti minus ya. Ini 1 dikurangi akar 5, kemudian yang di sini 1 ditambah dengan akar 5. Kita cari wilayah yang lebih kecil dari 1 minus akar 5, berarti misalnya di sini saya ambil titik 2, substitusikan ke dalam persamaannya. 2 dikurangi 1 ditambah akar 5 adalah hasilnya dikalikan dengan 2 dikurangi 1 dikurangi akar 5, hasilnya adalah negatif kali negatif adalah positif. Kemudian titik 0, 0 dikurangi dengan 1 ditambah dengan akar 5 dikalikan dengan 0 dikurangi 1 dikurangi dengan akar 5, hasilnya adalah negatif. Kemudian titik yang lebih besar dari 1 per akar 5, kita ambil sembarang, misalnya 4. 4 substitusikan ke sini. 4 dikurangi 1 ditambah dengan akar 5 dikalikan dengan 4 dikurangi 1 dikurangi akar 5, hasilnya adalah positif. Sehingga yang menjadi perhatiannya tadi yang kita cari nilainya adalah nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0. Sehingga yang kita perhatikan adalah nilai negatif. Nah, berarti
wilayah penyelesaiannya adalah di sini. Berada di dalam interval maksud saya 1 dikurangi akar 5 sampai dengan 1 ditambah dengan akar 5. Atau jika kita tuliskan dalam bentuk selang, nilainya seperti ini. Kenapa ada tanda kurung siku? Karena tadi tandanya adalah lebih kecil sama dengan 0. Sehingga tandanya kurung siku. Ini harusnya ada tanda sama dengannya. Koreksinya ya, di sini harusnya ada tanda sama dengannya. Nah, sampai di sini saya harap Anda bisa memahami. Selanjutnya kita memiliki ketaksamaan nilai mutlak dari 3x ditambah 1 itu katanya lebih kecil dari 2 kalinya nilai mutlak x dikurangi 6. Nah, cara menyelesaikannya ini kita akan mengkuadratkan kedua ruas, yang ini kita kuadratkan, kemudian yang di sini juga kita kuadratkan, baru kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri, 3x berarti 3x ditambah 1 dikuadratkan, kemudian ruas kanannya ini dikalikan ke dalam, berarti nilainya 2x dikurangi 12 kuadrat, kemudian baru kita peroleh. Ini diperolehnya saya harap Anda bisa ya. Plus 1 kuadrat itu artinya 3x ditambah 1 dikalikan 3x kali 3x adalah 9x kuadrat, kemudian 3x dikalikan 1 adalah 3x, 1 dikalikan 3x ditambah dengan 3x adalah 6x, kemudian 1 dikalikan 1 adalah 1. Kemudian yang ini juga sama caranya, 2x dikurangi dengan 12 dikali dengan 2x dikurangi dengan 12 kalikan. 2x kali 2x adalah 4x kuadrat, kemudian 2x dikalikan minus 2x adalah minus 24x, kemudian minus 12x dikalikan 2x adalah minus 24x, artinya nilainya adalah minus 48x, 12 kuadrat adalah 144, baru kita pindah-pindahkan ruasnya. 4x pindah ruas, 9x kuadrat dikurangi 4x kuadrat adalah 5x kuadrat. 5x kuadrat itu adalah 9x kuadrat dikurangi dengan 4x kuadrat. Kemudian 54x adalah minus. Di sini minus berubah menjadi positif. Jadi minus 6x ditambah dengan 48x. Minus 6x. Oh iya, positif ya, bukan minus. Oke. Ini positif. Di sini positif 6x ditambah dengan 48x itu nilainya adalah 54x. Kemudian 1 dikurangi dengan 144, positif 1 dikurangi dengan 144, berarti hasilnya adalah 143. Nah, selanjutnya Anda cari lagi pemaktoran. Caranya kalau tadi Anda bingung, gunakan yang formula tadi, minus b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac dibagi dengan 2a. Nah, hasilnya nanti akan diperoleh seperti ini. X ditambah dengan 13 dikalikan dengan 5x dikurangi 11, baru kita gunakan garis bilangan lagi. Minus 13 ada di sini, kemudian positif 11/5 ada di sini. Cari nilai di antara minus 13, berarti minus 14 Anda substitusikan ke persamaan ini, kemudian nilai 0 dan nilai yang lebih besar dari 11/5. Nah, hasilnya nanti akan diperoleh seperti ini. Tadi garis bilangannya kita peroleh bahwa ini di sini minus 13, kemudian yang di sini adalah 11/5. Yang lebih kecil dari minus 13, ini dicobakan nilainya adalah minus 14. Minus 14 Anda substitusikan ke sini, minus 14 ditambah dengan 13 adalah minus 1 dikalikan dengan 5 dikalikan minus 14 dikurangi dengan 11. Hasilnya adalah positif 81. Berarti nilainya positif.
Kemudian nilai di antara minus 13 dan 11/5. Saya ambilnya titik sembarangnya adalah 0. Substitusikan 13 dikalikan dengan minus 11 adalah minus 143. Hasilnya adalah negatif. Kemudian cari nilai sembarang yang lebih besar dari 11/5. Hasilnya saya ambil ada titik 3 sembarang. Substitusikan dia nilainya positif 64. Nah, seperti ini. Sehingga yang kita cari itu lebih kecil, berada di wilayah minus 13 sampai dengan 11/5. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu lebih besar dari minus 13 tapi lebih kecil dari 11/5. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk selang itu adalah 13 sampai dengan 11/5 maksud saya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dapat dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas atau masih bingung, boleh tanyakan langsung via WA atau gunakan forum diskusi di e-learning. Nah, untuk latihannya, untuk melatih tingkat kemampuan Anda dalam mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, silahkan latihan di rumah untuk belajar mandirinya, tidak perlu dikumpulkan, Anda coba. Nanti jika ada yang tidak bisa Anda selesaikan sampai dengan akhir atau masih bingung, boleh Anda tanyakan ke saya bagaimana cara mencari solusinya. Nah, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.